إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى ولي شيخنا شيخ محمد زيد بن عبد الغني الفنجري وإلى جميع مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف هذه الأمة بالمناكب العلية ومن على بعضهم بإطلاع أسراره واختار منهم بالولاية. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الربانية وعلى آله وأصحابه وتابعي سنته السنية. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وقال سفيان بن عيينة رضي الله عنه: إن ذكر الصالحين رحمات. Amma ba'du. Maka bermula ini adalah satu risalah daripada sedikit manaqib seorang aulia Allah yang berada di daerah kita Kalimantan Selatan, yang bertempat yaitu di Martapura Sekumpul, yaitu Al-Alim Al-Alamah As-Syekhul Masyayikh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau adalah orang yang bersangatan alim dan mengamalkan dengan ilmunya, seorang yang arif billah lagi sholih, yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mengamalkan segala perintahnya dan segala sunnahnya, dan seorang ulama yang dimasyhurkan oleh Allah di masanya. Ayahandanya bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Salman bin Muhammad Said bin Abdullah bin Mukti Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ibunya bernama Hajjah Masliyah binti Sofiyah binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Beliau radhiyallahu anhu dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi di Kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Di antara perkataan beliau, Bapak Guru Sekumpul, bahwa beliau pernah bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang mana adalah cucu Rasulullah. Yang keduanya dalam mimpi Abah Guru membawakan pakaian dan memasangkan kepada sidin lengkap dengan surbannya. Kemudian keduanya memberi nama kepada beliau dengan nama Zainal Abidin. Dalam mimpi sidin dinamai oleh Sayyidina Hasan Sayyidina Husain dengan nama Zainal Abidin. Setelah bangun, beliau khabarkan akan mimpinya itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya merubah nama beliau yang dahulu Usairi menjadi Muhammad Zaini. Jadi sebelumnya sidin bernama Usairi,
ibah pemimpi tadi, lalu Abah Sidin dan permintaan Sidin juga dirubah dengan Muhammad Zaini. Nah, hampir sama dengan Zainal Abidin, hampir sama. Beliau radhiyallahu anhu guru sekumpul belajar, mulai belajar Quran sejak umur 5 tahun. 5 tahun sudah belajar Sidin. Maka untuk memenuhi keperluannya itu orang tuanya, beliau meminta kepada seorang guru yang bernama Guru Hasan untuk mengajari beliau. Jadi Guru Sidin yang waktu lagi umur 5 tahun belajar yaitu Guru Hasan mengaji Al-Quran. Bila mengajinya setelah sholat maghrib berjamaah berangkat ke rumah Guru Hasan yang tiada terlalu jauh daripada rumah beliau. Dan setiap kali beliau berangkat mengaji Al-Quran, beliau disuruh membawa 1 botol minyak tanah untuk diberikan kepada Guru Hasan kesayangan. Hal itu ditanamkan kepada beliau agar dapat menghargai jerih payah gurunya. Jadi minyak tanah itu ya minyak gas. Beliau radhiyallahu anhu sejak masih sekolah sudah diberi oleh Allah karamah berupa kasab, sehingga terkadang beliau tahu terlebih dahulu soal ujian yang akan diberikan oleh gurunya. Nah, nyamanlah anak ujian tahu sudah soal ujian itu jangan dibacain lagi. Ya, diberi kasab melihat jadi soal-soal ujiannya. Dan bermula orang yang pertama mengajari beliau serta membimbingnya adalah orang tuanya dan neneknya sendiri dengan mengajari adab dan akhlak dan ilmu tauhid dan ibadah. Beliau Abah Guru sangat rajin dalam menuntut ilmu kepada guru-gurunya, sehingga ketika terjadi banjir di kampung Melayu, beliau tetap pergi untuk belajar kepada Syekh An-Syarani Arif sekalipun badan beliau basah kuyup karena banjir. Dan lagi beliau sangat istiqomah dalam amaliyahnya, seperti segala salat sunat dan membaca Al-Quran, salawat dan zikir dan amal yang lain. Dan adalah hal beliau radhiyallahu anhu itu suka membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Maulid Habsyi, Maulid Azab dan ila khairat, qasidah burdah setiap malam di dalam majlisnya bersama orang banyak. Di antara karamah-karamah beliau yaitu yang disebutkan oleh salah satu istri beliau sendiri, yaitu pada suatu malam guru sekumpul hendak makan ikan baung, sedangkan ikan itu hanya ada dijual di pasar pada siang hari. Sidin malam hari hendak makan iwak baung, maka kan ditutup iwak baung, siang aja ada orang penjualnya. Dan saat itu bukan musimnya, dan saat itu musimnya juga. Tetapi tiada lama setelah itu ada seseorang yang mengatuk pintu rumah beliau, dan orang itu memberikan hadiah berupa ikan baung sambil berkata, untuk Abah Guru katanya. Hati jahanamnya ada orang memberilah. Nah itu jadi ini sih, jadi mengusahakan karomah. Dan setengah daripada orang beliau yang dihabarkan oleh beberapa orang jamaah haji. Jadi ada orang berhaji. Nah di antaranya Tuan Guru Haji Khudari, Tuan Guru Haji Ahmad Bakri. Nah ini Guru Bakri, Guru Khudari, bahwa keduanya pernah melihat beliau Abah Guru ini di Makkahul Mukarramah
Sidin Bahaji Guru Bakri Guru Qudari melihat di kota Makkah dengan Abah Guru pada waktu beliau menunaikan ibadah haji di musim haji yang berbeda. Jadi berbeda nih, Guru Qudari Sidin berangkat haji, ada di ibadah Guru Ahmad Bakri ada. Jadi sama-sama melihat. Padahal ketika itu beliau berkumpul sedang berada di rumah Sidin Martapura dan tiada meliburkan pengajian di musim haji, dan Sidin tetap pengajian di musim haji itu. Guru Bakri, Guru Qudari melihat guru di Makkah ada juga. Karena ini karamah Sidin banyak daripada karamah Sidin. Setelah sempat dirawat selama kurang lebih 10 hari di rumah sakit Singapura karena penyakit ginjal yang menimpa beliau, maka pada subuh hari Arba tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijriah atau 10 Agustus tahun 2005, masih dalam usia 65 tahun menurut hitungan Hijriah atau 63 tahun itu menurut hitungan tahun Masehi. Jadi kalau hitungan Masehi itu kemudian 63, tapi kalau hitungan Hijriah 65. Beliau dipanggil ke Hadratullah yang menyayangi, beliau, dan beliau dimakamkan di samping makam Al-Alim Al-Alamah Al-Arifin Syekh Haji Saman Mulia sekumpul. Di sini dikumpulkan di samping taman Sidin Guru Saman Mulia. Semoga Allah Ta'ala terus menerus mencurahkan rahmat dan keridhaannya kepada beliau dan kepada kita sebertaan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Baca kitab sambil Al-Fatihah khususan dari Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin qadaba yuqtabu abadul abidin wa dahar radiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin qala radiyallahu anhu. Masalah jika jatuh najis yang baku ke dalam air. Jika jatuh najis yang baku ke dalam air yang ganap, dua pula tiada lebih daripadanya. Halaman 17 di bawah, 4 baris di bawah. Ini masalah masih tentang banyu, yaitu alat untuk kita berwudu, alat untuk bersuci, mandi wajib. Ini disebutkan ujar atau kelapayan. Misalnya disipillah jatuh gugur najis yang baku. Nah, baku itu ada cair, misalnya kotoran keras ke dalam air yang ganap, nang pas dua pula, ada lebih, ada kurang, ada lebih dua pula. Lalu terbuat nah 20 semalam tak pas 11 belek jelas, sebelek itu 22 liter. 20 liter kan. Jadi tergugur dalam wadah yang 20, tiada lebih daripadanya.
dan tiada berubah air itu dengan dia. Airnya tiada berbau, warnanya seperti air yang biasa, tidak berperubahan. Kemudian maka menggayung seseorang daripada air itu, lalu diambilnya seember. Tadi pas 2 ulah orang terbuat najis nang karas. Nah, banyunya kata berubah, lalu boleh jangan dipakai lah, boleh jadi pakainya kata berubah tadi. Lalu diambilnya seember atau segayung, dan tentunya pak orang kalau ada 2 ulah lah, orang tuh buangi dulu najisnya, kan dibuangi, ambil banyu aja. Nah, maka menggayung seseorang daripada air itu dengan timba umpamanya, maka ditilik, dilihat di sini lah, dilihatin. Jika tiada termasuk najis itu ke dalam timba, ini ambil banyu aja, najisnya kan tercampur dalam embernya, serta air itu ke dalam timba serta air itu, maka batin timba serta air yang di dalamnya itu suci juga. Ini kalau jika tiada, ini ambil banyu tadilah, jika tiada termasuk najis itu ke dalam timba serta air itu, maka batin timba serta air yang di dalamnya itu suci juga. Jadi banyu yang di dalam ember apa tadi, timba tadi, dan banyunya itu suci karena ada najisnya, diambilnya lah najisnya terus itu. Karena perkara ia daripada air yang tinggal sebelum kurang daripada 2 ulah. Nah, jadi tadi misal di kolam lah, kolamnya 2 ulah pas terbuat kotoran karas, lalu dilihat banyunya kada berubah, lalu diambilnya seember. Nah, bagi yang seember itu suci. Nah, suci aja. Tentunya yang banyu yang di kolam tadi itu najis sudah, karena tadi ada kotoran. Nah, karena kurang daripada 2 ulah, diambil banyunya lah. Harus tadi jangan dibuang najis gitu loh. Nah, tapi tadi bagi DMPD pertanyaannya itu suci ya saja. Adapun zahir timba, adapun yang nampak timba, maka itu najis. Adapun zahir, artinya zahir itu bagian yang nampaknya, kuat embernya tadi, maka itu najis ya, sebab berhubungan dengan air yang tinggal. Jadi ya timba tuh ya Pak, makanya kalau ember misalnya ember. Nah, zahir itu yang pinggir sini, nah tiga ini, zahir merahnya ada pendalamnya itu, dan itu diambilnya ada apa? Nah, pinggirnya tuh zahir itu bagian pinggirnya ember itu najis karena sebab berhubung dengan air yang tinggal. Karena pinggir ember itu karena banyu yang tinggal tadi yang berhubung ia dengan najis, kemudian daripada kurang ia daripada 2 ulah, karena tadi pinggir itu tak karena banyak yang kurang 2 ulah yang ada najis. Najisnya. Dan jika termasuk najis itu ke dalam timba, Bang, nah diambilnya najisnya dalam ember serta air, jadi dikautnya 6 najis tadi dalam banyunya, maka adalah hukumnya akas, maka adalah hukumnya sebaliknya. Akas itu sebaliknya, ada sebaliknya, banyu di ember itu yang ada kotoran tadi itu najis, akas itu maksud sebaliknya. Yang tersebut itu yakni batin timba, bagian dalam ember, serta air yang di dalam itu najis, dan zahirnya Bang luar ember serta air yang tinggal itu di dalam wadah tadi suci juga.
Nah, demikianlah yang tersebut dalam kitab Mughni Khatib Sarbaini, dalam kitab Mughni karangan Khatib Sarbaini. Nah, jadi bagusnya diambil najisnya aja lah, yang kalau dipakai sisanya dibasuh. Pulang karena di dalam air banyak tadi. Sahdan, air yang banyak yang berubah dengan sebab najis, banyunya banyak, 2 kulah di kolam banyak, lebih lagi 2 kulah, terbuat najis lalu berubah warna kuning misalnya banyunya, sebab terbuat najis, boleh dipakai banyu banyak tadi? Kada boleh, karena berubah airnya nih, kecuali kada berubah, kada bapak lah. Cuman di sini pertanyaannya, hilang obahnya, timbah dilihatkan di wajah kali lagi warna kuning. Nah, apabila hilang obahnya dengan sendirinya, kada diapa-apai bang, bersih itu lagi. Nah, itu tiada dengan suatu benda, jadi kalau dibuat apa-apa, didiam makan aja, maka lalu berubah jadi kayak banyu bersih. Ada tadi berbau misalnya lah, banyu di dalam kolam terbuat najis, hancur najisnya pulang juga, berbau, lalu dilihatkan misalnya sehari, lalu kandil lagi baunya, ada dibuat apa-apa, jadi tiada dengan suatu benda ada dibuatin. Seperti hilang obahnya selama, sebab lama ia berhenti. Jadi asalnya dari berbau, ampih berbau, sebab lama ia berhenti, ditambahkan. Atau sebab ditiup angin akan dia, angin meniup lalu berampih berbau. Atau dengan sebab dihimpunkan kepadanya, nanti tambahikan tadi dihimpunkan kepadanya air yang lain, artinya ditambahi banyak yang lain. Dan jikalau air yang najis sekalipun, padahal menambahinya bagi najis, tapi ditambahi lalu ampih nambahi kolam tadi bernajis, ampih berbau. Atau sebab dikurangi air itu, jadi banyak banyak berubah lalu dikurangi lalu bersih. Atau sebab dikurangi air itu daripada permulaannya, padahal adalah yang tinggal itu masih 2 kulah, artinya imbah dikurangi tetapi masih 2 kulah lalu bersih. Nah, jadi jawabannya maka air itu sucilah, jadi boleh dipakai. Tadi kada perhiasan lah. Jadi misalnya banyu di kolam, di wadah kita banyu banyak, banyu setong misalnya lah, berbau nih. Nah, tentunya terbuat najis, lalu kan dipakai, dilihatkan seharian kita cium ampih berbau, bersih kayak asal banyu, maka banyu tadi boleh dipakai. Asal jangan dibuat yang lain-lain. Kalau dibuat misalnya tawas misalnya, itu lain pula itu. Nah, jadi sedikit kali dibuat apa atau dibuat banyu aja misalnya. Jadi suci, maka air itu sucilah ia karena hilang sebab najis. Karena hilang sudah sebab najisnya, maka kembali ia seperti keadaan pada asal. Sama ada obahnya yang hilang itu obah isi. Jadi sama ada obahnya yang hilang itu obah isi. Obah isi itu obah nang penglihatan mata nih, dilihat oleh mata dan seberapa, dicium dan kada lagi berbau. Obah isi itu artinya pada penglihatan, pada panca indera. Atau obah takdiri. Nah, ditakdirkan ini berubah sudah, dan dikenal hilang obah takdir itu dengan beberapa lalu atasnya.
Nah, jadi ini kesannya hilang sudah baunya ya, karena tadi sudah lalu atasnya ini beberapa masa. Ini biasanya pengalaman sudah banyak ini dikatakan asa 2 hari ini ya, atau betana sehari kena hampirnya berbau. Jadi itu sudah sampai sehari. Nah, jadi itu sudah letak diri ngiranya hampir berbau dan sedikit sampai juga ini pengalaman sudah. Ini berbau ini ya, tapi karena kita kan hadir seharian ini hampir kena berbau kita kan sedih sampai sore sampai juga pokoknya datang sudah tahu sudah. Nah itu namanya letak diri katanya. Ada tadi secara yang dilihat dirasa lengkapnya lah dan kelampayan yang menyusun akan kitabnya buat dia sedang alim sedang. Beberapa masa sekira-kira jika ada masa yang demikian itu pada air yang berubah dengan obah isi. Jadi jikalau sekira-kira jikalau ada masa yang demikian itu pada air yang berubah dengan obah secara isi, istilahnya hilanglah obahnya dan dikenal pula ia dengan bahwa tumpahkan atasnya daripada air yang lain. Artinya dikenal bilanya ditumpahkan dan dibuati, bahwa tumpahkan bahwa dibuati atasnya daripada air yang lain. Sekadar jikalau ditumpahkan ia atas air yang berubah dengan obah hisi, obah secara penglihatan, niscaya hilanglah obahnya. Umpamanya 2 bejana air yang satu, umpamanya 2 bejana 2 wadah air yang satu daripada keduanya berubah dengan obah isi dan yang kedua berubah dengan obah takdiri, maka yang berubah dengan isi apabila hilang obahnya dengan sendirinya kemudian daripada sebulan niscaya diketahuilah bahwasanya air yang kedua itu hilang pula obahnya dengan yang takdiri kemudian daripada sebulan juga. Nah, ini kesannya kebiasaan kalau di tangan sebulan ini berubah pada isi tadilah pada penglihatan. Dan demikian lagi apabila hilang obahnya, jadi banyak yang asal najis berubah, hilang najisnya, hilang bau, rasanya hilang. Nah, apabila hilang obah yang isi yang pada penglihatan sebab ditumpahkan ke dalamnya air 100 litir. 100 litir itu takaran Baghdad. Nah, kita misalnya liter lah, gantang lah. Ini misalnya ditumpahkan dibuati banyak 100 liter, niscaya diketahuilah bahwasanya liter itu takaran orang di Arab sana lah. Niscaya diketahuilah bahwasanya air yang kedua itu hilang pula. Ini kalau misalnya dibuat tiga banyak hilang bau berubahnya. Yang takdiri dengan sebab ditumpahkan ke dalamnya air 100 litir. Karena bahwasanya najis tatkala adalah yang muqaddar ditakdirkan, maka yang menghilangkan dia sesungguhnya bahwa adalah yang muqaddar pula. Dan jikalau hilang obahnya kemudian maka kembali pula ia berubah, maka ditilik jika ada najis itu baku lagi ada ia di dalam air itu, maka air itu najis. Dan jikalau ada air dan jikalau ada ia cair atau ada ia baku tetapi sudah dikeluarkan akan dia dahulu daripada obah yang kedua, maka air itu sucilah. Jadi presiden najisnya kalau yang baku dari dibuang. Dan jika ada air itu berubah baunya, sejak adalah kita sampai di sini bisa ulun baca ada barokah manfaatnya. Insya Allah kita sambung lagi akan datang, hadis yang akan datang, malam yang akan datang, yang ada barokah manfaat. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkah awliya sholihin,
Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ibadah kebaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ali nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nas'aluka tawbah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah ma sha la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.